Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Accident Detective. Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan profil kasus pembunuh berantai Hwaseong yang sedang diselidiki oleh Kang Daeman. Namun Daeman tidak bisa fokus karena putri cantiknya Hong Ji terus menangis. Daeman menenangkan Hong Ji sampai istrinya datang. Istrinya bernama Myoka. Myoka terpaksa bekerja karena keuangan keluarga mereka memburuk. Toko rental buku mereka sudah mulai tidak laku, karena Daeman terus menutup toko untuk pergi ke kantor polisi. Karena itu Myoka kesal dan Daeman pun sengaja membuat Hong Ji kembali menangis, agar istrinya itu segera pulang. Lalu ia menutup toko dan pergi ke kantor polisi. Daeman mengamati Togashi pada kasus pembakaran rumah, yang diduga dilakukan oleh mantan pacar si pemilik rumah. Tersangka diinterogasi oleh Detektif No dan juga Detektif Lee. Tersangka terus mengelak, tapi Daeman menolak pria itu sebagai tersangka, yang berakhir dengan pengusirannya, karena dianggap mengganggu penyelidikan dan membuat keributan. Detektif No berkata kepada Detektif Lee yang merupakan teman Daeman, jika Daeman kembali muncul di kantor polisi, maka ia akan menjadikan Daeman tersangka kasus pembunuhan itu. Detektif Lee kemudian menemui Daeman di sebuah bar untuk memperingatkannya akan hal ini. Rupanya dahulu memang Daeman satu angkatan dengan Detektif Lee saat mendaftar di kepolisian, namun ia gagal karena cedera otot kaki saat tes kesehatan. Sejak saat itu ia menjadi terobsesi memecahkan kasus setelah gagal melamar menjadi polisi. Sepulang dari bar mereka pun berpisah. Daeman pergi ke rumah rekan mereka yakni Yonggyu. Sementara Detektif Lee menemui istri Yonggyu bernama Han Soyang. Ia menyerahkan sebuah amplop tanpa sepengetahuan Yonggyu. Keesokan harinya Daeman baru sadar dan ia terbangun di rumah Yonggyu bukan di rumahnya, karena tadi malam ia mabuk berat. Di ponselnya terdapat banyak panggilan tak terjawab dari Myoka. Awalnya Daeman bergegas untuk pulang tapi tangisan bayi Yonggyu dan bercak darah di lantai membuatnya khawatir. Saat Daeman memeriksa ke dalam kamar, Soyoung sudah tergeletak bersimbah darah. Daeman pun menjadi lemas. Beberapa saat setelah itu polisi pun berdatangan ke sana termasuk Detektif Lee. Diduga waktu kematian Soyoung adalah jam 11 tadi malam jika dilihat dari jam tangannya yang pecah, namun diperlukan otopsi untuk memastikan hal itu. Anehnya di lokasi kejadian tidak ada jejak kaki maupun sidik jari. Diduga pelaku menggunakan tangan kiri untuk membunuh padahal sebenarnya ia tidak kidal. Terlihat dari bekas luka di leher Soyoung. Yonggyu yang merupakan suami Soyoung langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Yonggyu hanya diam. Akhirnya Detektif No menginterogasi Daeman yang bersama Yonggyu pada saat kejadian. Ia juga kesulitan untuk mengingat karena pas kejadian mereka sedang mabuk berat. Yonggyu memohon pada Detektif Lee untuk menemukan pembunuh istrinya, lalu ia berjalan pulang dengan tatapan kosong. Pada malam harinya Detektif No dan Detektif Lee mendatangi kedai belut untuk mengkonfirmasi keterangan Daeman. Kebetulan ia sedang lewat kedai itu untuk membeli susu anaknya. Ia juga mampir untuk menegaskan keterangannya. Berdasarkan keterangan pemilik kedai belut di sana, Daeman datang sebelum pukul 11 malam. Kemudian ia berganti shift dengan istrinya pada pukul 1 dini hari, dan ia juga tidak terlalu memperhatikan kapan Daeman pulang dari kedai tersebut. Detektif No dan tim kemudian pergi ke tempat otopsi. Dokter menemukan hal yang janggal di bagian belakang jam tangan Soyoung. Terdapat bercak darah padahal tidak ada darah di pergelangan tangan Soyoung. Hasil otopsi menyatakan perkiraan waktu kematian Soyoung adalah sekitar pukul 11:20 malam, selisih 5 menit dari jam tangan yang ditemukan. Adegan berpindah ke toko rental Daeman, dan ia melatih anak sulungnya bernama Geonwoo untuk melayani pelanggan, sementara ia akan menemui Detektif Lee tapi Detektif Lee malah meninggalkannya di pinggir jalan. Adegan berlanjut ke rumah Daeman. Myoka berkata ke Daeman bahwa semua orang di pasar sedang membicarakan pelaku pembunuh Soyoung, karena wanita penjual roti di pasar tinggal di sebelah apartemen Yonggyu. Ia melihat seorang pria aneh di depan kamar apartemen Yonggyu saat ia pulang dari pasar. Adegan beralih ke kantor polisi, di mana semua orang menatap tajam pada Detektif Lee saat ia datang ke kantor.
ia dibawa ke ruang interogasi. Rupanya So-young membeli apartemen atas nama Detektif Lee. Beberapa hari sebelum kejadian dan tanpa sepengetahuan Yong-gyu berdasarkan keterangan Detektif Lee, ia ingin membantu So-young mempertahankan uangnya. Dengan tangan di borgol ia bersikeras tidak membunuh So-young, meskipun terdapat barang bukti berupa pisau bersimbah darah, yang digulung dengan kemejanya di lokasi kejadian. Detektif Lee adalah seorang yang kidal, sehingga Detektif No menduga ada yang mencoba ikut campur dalam kasus ini. Kepala unit pembunuhan kemudian marah ke Detektif No, dan menantangnya untuk membuktikan Detektif Lee tidak bersalah dalam waktu 2 minggu, jika Detektif No berhasil maka ia akan keluar, begitu juga sebaliknya. Di sisi lain Daeman datang ke toko daging Yonggwang dan mereka melihat tayangan berita tentang penangkapan Detektif Lee atas tuduhan perzinaan dan pembunuhan So-young. Melihat hal itu Daeman segera bergerak untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Ia kemudian mendatangi toko roti milik tetangga Yong-gyu. Tidak lama setelahnya Detektif No juga datang dan langsung mengusirnya. Berdasarkan keterangan pemilik toko roti, ia melihat pria mencurigakan di depan kamar apartemen Yong-gyu sekitar jam 10 malam. Pemilik toko roti kemudian kembali ke pasar selama 30 menit, untuk mengambil ponselnya yang tertinggal, dan ia masih melihat pria mencurigakan tersebut tapi tidak lagi depan kamar melainkan di halaman parkir. Pemilik toko roti sempat mencatat model mobil dan nomor platnya. Ia memberikan catatannya itu pada Detektif No, namun direbut Daeman yang kemudian ia membakar catatan tersebut. Setelah ia menyalinya ia berjanji akan memberikan pada Detektif No, jika Detektif No mau bekerja sama dengannya untuk memecahkan kasus ini. Akhirnya Detektif No melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa identitas pemilik mobil bernama Jang Ho, pria berusia 45 tahun pemilik klub bernama Woo Seo Chodong, yang tinggal di Bundang tahun 102. Daeman dan Detektif No kemudian mendatangi rumah Jang Ho, namun hanya istrinya yang berada di rumah, karena Jang Ho pergi ke Tiongkok sejak 3 hari lalu untuk perjalanan bisnis, dan akan kembali 15 hari lagi. Pada malam harinya Daeman minta izin pada Myoka, untuk menutup rental mereka agar ia bisa fokus membantu penyelidikan, namun Myoka menjadi sangat marah pada Daeman. Adegan berpindah pada keesokan harinya, di mana Daeman membantu penyelidikan Detektif No dengan membawa Hongji. Mereka menjenguk Detektif Lee dan Lee menceritakan pada malam harinya, ia sempat membujuk So-young agar tidak bercerai. Namun So-young menolak dan pergi sekitar pukul 10 atau 11 malam, karena jam besuk sangat terbatas. Detektif Lee menitipkan sebuah surat untuk diberikan pada Yong-gyu, karena ia khawatir pada Yong-gyu. Setelah itu Detektif No mendapat informasi berdasarkan catatan imigrasi Jang Ho, dia tidak pernah mengajukan visa ke Tiongkok. Detektif No dan Daeman segera menuju klub milik Jang Ho dan menemukan mobil Jang Ho terparkir di sana. Mereka lalu mengikuti mobil Jang Ho, sambil Daeman mengganti popok Hongji. Singkat cerita mereka membuntuti Jang Ho sampai ke sebuah kedai kopi. Menurut Jang Ho ia mengenal So-young saat membeli lahan. So-young terus mengusik untuk membeli lahannya. Akhirnya Jang Ho menjual lahannya pada So-young dan beberapa bulan kemudian ternyata ada proyek pembangunan apartemen di lahan tersebut. Jang Ho kesal dan mendatangi apartemen So-young. Namun menurutnya So-young tidak ada di rumah. Sepulang dari apartemen So-young, Jang Ho bersama dengan selingkuhannya yakni wanita pegawai kedai kopi. Namun Jang Ho berbohong pada istrinya. Menurut Jang Ho saat ia mengetuk pintu apartemen So-young tidak ada orang di sana, namun saat Jang Ho pulang ia melihat ada 2 orang berada di ruang tamu So-young. Daeman dan Detektif No kemudian mendatangi pemilik toko baju pernikahan, di mana So-young menitipkan bayinya setiap siang, dan didapatkan keterangan bahwa So-young menjemput anaknya sekitar pukul 11 malam. Pada keesokan harinya, Daeman kembali bersama Detektif No namun kali ini ia tidak membawa Hongji. Daeman menambahkan dugaan bahwa So-young dibunuh di lokasi lain, kemudian mayatnya dibawa ke apartemen. Daeman dan Detektif No terlihat semakin akrab, karena sama-sama selalu dimarahi istri mereka masing-masing. Kemudian Detektif No mendapat kabar kasus pembunuhan istri Detektif MA, yang bernama Mina. Ia bekerja mengelola studio tembikar.
Jasadnya berada di tungku perapian saat ditemukan. Dari ponsel Mina yang ditemukan di lokasi terdapat foto yang diambil saat Mina ditaruh di perapian. Menurut Detektif No, pelaku pembunuh Mina dan So-young adalah orang yang sama. Jika dilihat dari karakteristik jejak yang ada di lokasi, pelaku meninggalkan sedikit jejak dan pola darah yang menunjukkan benturan kuat. Diduga pembunuhan ini dilakukan oleh dua orang yang berkomplotan. Kesibukan Daeman membantu polisi, membuat Myoka kesal serta kewalahan bekerja mengurus anak, dan juga mengurus rumah. Daeman lalu kembali membantu Detektif No melakukan penyelidikan. Daeman merasa kasus ini ada kaitannya dengan kasus yang Jason 10 bulan lalu, yang menewaskan seorang wanita bernama Rena dan sampai saat ini pelakunya belum tertangkap. Pelaku menyeret jasad Rena dari sungai ke jalur sepeda. Sama dengan kasus yang terjadi saat ini, pelakunya seakan selalu memberitahukan waktu kejadian. Ia tidak biarkan jasad Rena tenggelam di sungai, karena akan mengaburkan waktu kejadian. Mereka kemudian menyelidiki kembali kasus yang Jason, namun ternyata kasus itu ditutup sebagai kasus bunuh diri. 2 bulan setelahnya ditemukan gadis perempuan yang mati tercekik rantai tas milik Rena, di dekat lokasi kejadian. Sebelum kasus tersebut ditutup, Detektif No menemukan pelaku terduga yang sama dengan kasus Mina, dan ia bernama Liuno, pemuda berusia 27 tahun, yang pernah ditangkap atas tuduhan pencurian dan pemerkosaan 5 tahun lalu. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara namun mendapat remisi 3 tahun, sehingga ia bebas tahun lalu. Detektif No kemudian pergi ke kantor, dan di sana sangat gaduh dikarenakan tersangka kasus pembunuhan Mina sudah ditangkap dengan bukti rantai sepeda. Di sisi lain, Daeman mengerjakan semua pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya, untuk mengambil kembali hati istrinya. Sementara di kantor polisi, orang yang dituduh sebagai pembunuh Mina adalah selingkuhan Mina. Mereka sering tidur bersama namun sudah putus dan belakangan ini Mina selalu membahas rencana perceraiannya dengan Detektif MA. Ia juga mendapat info bahwa Detektif MA berselingkuh dan membiayai selingkuhannya dengan uang pinjaman. Detektif MA sangat emosi dan menerobos masuk ke ruang interogasi. Keadaan pun menjadi gaduh. Sementara Kepala Unit Pembunuhan memberitahukan jadwal sidang Detektif Litter pada Detektif No. Tersisa 5 hari lagi untuk mengungkap kasus pembunuhan sebelumnya. Detektif No kemudian bertanya pada Detektif MA, apa yang akan dia lakukan jika harus kembali menangkap Liuno. Singkat cerita, Daeman yang menggunakan pakaian militer karena berbohong pada istrinya pergi bersama Detektif No untuk menelusuri kasus ini. Sebenarnya ada seorang lagi yang lebih dicurigai dalam pembunuhan Reina, yaitu manajer Reina adalah sponsor dan pemilik klub, dan ponselnya ditemukan di dekat rumah manajer Reina pada hari kejadian. Detektif No kemudian mendapat telepon dari Detektif MA yang menceritakan bahwa Liuno sempat menelponnya setelah bebas dari penjara, setelah dilacak panggilan tersebut di sebuah toko ikan tropis bernama Meu. Di sana mereka mendengar dering telepon dari ruang bawah tanah. Saat mereka memeriksa ke arah dering telepon itu, terlihat seseorang berjubah menyalakan aliran listrik. Detektif No menyadari mereka dijebak. Ia langsung bergantung pada lampu, dan berteriak agar Daeman keluar dari genangan air. Kemudian ia berusaha mematikan aliran listrik namun pintu menuju lantai atas sudah terkunci. Detektif No bertahan sekuat tenaga. Daeman pun memberanikan diri melompat ke jendela. Di sana, sudah ada Liuno menunggunya. Liuno mendorong Daeman. Detektif No berhasil memutus aliran listrik dengan menembakkan pistolnya. Mereka berdua pun selamat. Detektif No meminta Daeman berhenti membantunya, karena hal ini sangat beresiko dan Daeman masih punya keluarga. Tetapi Daeman sangat berat untuk tidak ikut campur, karena Detektif Lee sudah seperti saudara baginya. Pada keesokan harinya Daeman menghubungi Detektif No tapi tidak dapat tersambung. Di sisi lain, Detektif No meminta bantuan pada kelompok preman untuk mencari Liuno. Sedangkan Daeman kembali cekcok dengan Myoka. Myoka kesal karena lagi-lagi Daeman tidak memberi uang untuk biaya hidup keluarganya. Daeman akhirnya emosi dan mengakui ia masih membantu polisi untuk menyelamatkan Detektif Lee dari tuduhan. Namun Myoka membantah jika Daeman sudah menjadi ayah dan suami yang baik.
Di sisi lain Detektif No yang akan menghadiri sidang Detektif Lee, mendapat info dari para gangster bahwa Liu No akan menjadi peserta pada pesta kostum di hutan Seoul. Sementara Daeman merampas ponselnya, karena Detektif No tidak mengangkat telepon darinya. Tetapi Detektif No akhirnya menjemput Daeman untuk menangkap Liu No. Daeman berkata ia menemukan satu tersangka lain yang diduga membantu Liu No yaitu Detektif MA, mahasiswi yang merupakan saksi dan pelapor kasus pencurian dan perkosaan Liu No juga menjadi korban pembunuhan. Polisi yang menangkapnya pada kasus pencurian dan perkosaan yaitu Detektif MA. 3 bulan setelah gadis tersebut dibunuh Liu No dan detektif menjadi tersangka kasus pembunuhan yang Jason yang menewaskan Reina. Saat berlatih masih bertugas di kepolisian Seocho, ia bertemu dengan Reina lewat kasus perdagangan seks ilegal. Mereka berdua memiliki keterkaitan dengan keempat korban yaitu ia talanya. Dan jebakan maut yang baru saja mereka alami adalah karena informasi dari detektif MA. Yang mengarahkan mereka ke lokasi tersebut, Detektif No masih belum bisa mempercaya hal ini. Dari berkas kasus pembunuhan Mina ditemukan jejak daging milik pelaku, dengan golongan darah A, dan bukan milik orang yang berada di daftar tersangka. Namun hal ini juga tidak cocok dengan data-data Detektif MA, karena golongan darahnya adalah O. Saat Mina tewas Detektif MA juga sedang bertugas di luar. Sesampainya di hutan Seoul, Detektif No meminta Daeman untuk diam saja, namun para gangster yang sudah berada di sana menyapa Detektif No, sehingga Liu No menyadari dirinya akan ditangkap. Liu No pun segera kabur dengan mengendarai sepeda, lalu disusul oleh Detektif No. Ia disalip Daeman yang menggunakan motor balon. Ia langsung menabrak Liu No, kemudian Liu No melempar Daeman dan kembali kabur dari sana. Sebelumnya Detektif No sempat melihat pelacak di pergelangan kaki Liu No, tapi ternyata setelah diselidiki Liu No tidak sepenuhnya dibebaskan. Tetapi ia ditargetkan untuk pemantauan sehingga alat pelacak dipakaikan padanya sejak bulan lalu, namun datanya belum sempat diperbarui oleh admin kantor masa percobaan, sehingga tidak ada data di kepolisian dari catatan GPS Juno di tanggal 3 April. Ia berada di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Soyong, namun hanya lewat saja dan di tanggal 14 April saat pembunuhan Mina, GPS menyatakan Liu No berada di Incheon, yang mana lokasinya cukup jauh dari lokasi pembunuhan Mina. Detektif No dan Daeman kehabisan akal, sementara itu sedang dilangsungkan sidang atas tuduhan terhadap Detektif Lee dengan beberapa bukti, di antaranya kemeja Detektif Lee ditemukan bersama pisau yang berlumur darah, dan dianggap sebagai senjata pembunuhan di lokasi kejadian, dan apartemen dibeli atas nama Detektif Lee dengan menggunakan uang Soyong. Pengadilan pun menjatuhi hukuman 30 tahun penjara karena Detektif Lee merupakan polisi aktif, dan juga teman dekat Yonggyu. Daeman hanya bisa terduduk lemas dan Detektif Lee berteriak ia tidak melakukan hal tersebut. Kepala unit pembunuhan kembali mengolok-olok Detektif No dan menyuruhnya segera mengemas barang-barangnya di kantor. Detektif No bertekad untuk menangkap Liu No karena menurutnya ada sesuatu yang pasti diketahui oleh Liu No. Dalam perjalanan menuju lokasi Liu No, Daeman terus memikirkan apa yang mereka lewatkan sehingga tidak bisa memecahkan kasus ini. Sementara di rumah Mioka merenungi tagihan-tagihan yang belum terbayar, ia juga mendapat teguran karena sudah jarang masuk mengajar les, bahkan terancam akan dipecat. Daeman yang masih berada di perjalanan bersama Detektif No memperkirakan akan ada satu korban lagi, malam ini yaitu istri Han Tae-wong. Ia menduga Detektif MA adalah otak di semua pembunuhan ini, berdasarkan salah satu trik di novel fiksi misteri, ada trik bernama pembunuhan pertukaran. Di mana pelaku menukar korbannya dengan pelaku lain, misalnya Liu No ingin membunuh gadis yang melaporkannya, tetapi tentu ia tidak bisa melakukan hal itu, karena jelas ia akan menjadi tersangka utama. Daeman menduga Detektif MA menawarkan diri untuk membunuh mahasiswi tersebut, sementara Liu No akan membunuh target Detektif MA yaitu Reina, yang bukan kerabatnya melainkan selingkuhannya. Setahun kemudian Detektif MA merencanakan pembunuhan pertukaran lain untuk membunuh istrinya yang berselingkuh. Alasan para pelaku ini memberitahukan waktu kejadian, agar mereka bisa menciptakan alibi dengan jelas,
Dan menurut Daiman pelakunya ada 3 orang, mereka membunuh berpasangan dan 1 orang lainnya membuat alibi. Detektif MA juga merekrut 2 anggota baru yaitu Jang Ho dan Han Tae-wung yang memiliki golongan darah AB. Namun Detektif No masih tidak mempercayai dugaan Daiman. Han Tae-wung sedang ditahan 1 hari setelah pembunuhan Mina istri Detektif MA, dengan dugaan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Dan kemungkinan istrinya akan dibunuh oleh rekan pembunuhan pertukarannya pada malam ini, agar ia terbebas dari tuduhan dengan alibinya. Detektif No akhirnya mau mendengar lebih jauh dari dugaan pelaku pembunuhan malam ini adalah Detektif MA ataupun Jang Ho, serta yang membunuh Mina adalah Jang Ho dan Han Tae-wung, dan yang membunuh So-young adalah Detektif MA dan Han Tae-wung. Detektif No kemudian menanyakan apa kemungkinan alasan Jang Ho berada di lokasi pembunuhan So-young 1 jam sebelum kejadian jika ia juga terlibat. Daiman pun tidak bisa menjawab dan akhirnya Detektif No menurunkannya di pinggir jalan. Daiman naik taksi menuju rumah istri Han Tae-wung yang diduga akan menjadi korban malam ini, namun yang berada di rumah hanya anaknya. Menurut keterangan anaknya, ibunya sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi ayah kandungnya. Daiman kemudian mengejar istrinya Tae-wung dengan taksi, sementara Detektif No menuju lokasi Liuno. Di sana Liuno melompat ke danau bersama mobilnya, yang ternyata sudah dipasang jebakan sehingga Detektif No juga ikut terseret ke dalam danau. Daiman terus menelepon Detektif No namun tidak mendapat jawaban. Di danau Detektif No berusaha naik ke atas, tapi mereka pun saling serang, keduanya berhasil naik ke daratan. Detektif No mendesak Liuno memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Sementara itu Daiman mengikuti istri Tae-wung sampai ke sebuah gedung kosong. Ia menemukan istri Tae-wung terlempar dari lantai atas dan sudah sekarat. Ia juga bertemu dengan kedua pembunuh, mereka adalah Detektif MA dan Yong-gyu. Ternyata 1 pelaku lainnya adalah Yong-gyu. Yong-gyu sempat terduduk lemas tapi Detektif MA mengangkatnya untuk kembali berdiri. Ia berkata agar adil kali ini giliran Yong-gyu yang membunuh istri Tae-wung. Daiman dan Yong-gyu mendekati istri Tae-wung. Seperti dugaan Daiman, pembunuh So-young adalah Detektif MA dan Tae-wung. Pelaku yang membunuh Mina adalah Tae-wung dan Yong-gyu. Saat Yong-gyu mengayunkan kapaknya, Daiman menyergap Yong-gyu dan berusaha menyadarkannya. Rupanya Detektif MA menghasut Yong-gyu untuk membunuh istrinya, dengan menuduh So-young berselingkuh dengan Detektif Lee, dan membeli apartemen atas nama Detektif Lee untuk mereka tempati bersama, namun sebenarnya semua itu adalah untuk Yong-gyu. Yong-gyu masih tidak percaya. Daiman kemudian memberikan sepucuk surat titipan Detektif Lee sebelum ia dipukuli oleh Detektif MA dengan tongkat golf. Ia juga berkata bahwa Detektif Lee selalu mencemaskan Yong-gyu. Berkat surat itu Yong-gyu akhirnya tersadar dan mencegah Detektif MA untuk membunuh Daiman. Detektif MA menembak Yong-gyu lalu menembak Daiman, tapi nyawanya terselamatkan berkat kedatangan Detektif No. Begitu juga dengan istri Han Tae-wung. Berita kejadian ini pun menyebar dengan cepat, dan unit pembunuhan mendapat sorotan tajam karena memenjarakan Detektif Lee yang tidak bersalah dan membiarkan Detektif MA berkeliaran. Sementara itu Daiman mendapat perawatan intensif karena cedera yang ia alami. Detektif No menjenguknya dan ia berniat untuk membuka kantor detektif swasta dan mengajak Daiman untuk bergabung dengannya. Dengan syarat asalkan istri mereka mengizinkan mereka. Setelah sembuh Daiman digugat cerai oleh Myoka namun Daiman memohon untuk tidak diceraikan. Adegan berpindah di sekolah di mana Geon-woo berteriak bangga melihat ayahnya terpampang di televisi. Adegan ditutup dengan peresmian untuk kantor detektif swasta yang didirikan oleh Detektif No dan juga Daiman. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Accident Detective. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.